Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang nanoselulos, bakterial selulos. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan pemateri. Yang pertama, Felicia Austin. Selanjutnya, Kellen Austin, Rindu Ayu, Syahrul Ramadana, dan Yanis C. Sinabutar. Dan langsung saja kita lanjut pada materi. Nanoselulosa adalah salah satu inovasi nanomaterial berbasis polimer alam yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di berbagai bidang. Selulosa bakteri merupakan selulosa yang dihasilkan oleh beberapa jenis bakteri, seperti Gallur acetobacter yang banyak digunakan dalam industri makanan seperti nata de coco. Selulosa bakteri dapat berfungsi sebagai penghubung untuk melakukan adhesi ke inang seperti Rhizodium dan Agrobacterium. Selain itu, selulosa juga berfungsi dalam proteksi terhadap gangguan kimia dan fisik. Di bagian A, sebuah kristal mini akan terbentuk dari subunit terminal kompleks tunggal yang mengumpulkan unit glukosa untuk membentuk rantai glukan. Tisi akan berhubungan untuk membentuk tisi linear yang akan menghasilkan kumpulan-kumpulan mikrofibril. Tisi yang disejajarkan di sepanjang sumbu longitudinal membantu mendorong sel ke arah yang berlawanan dengan sintesis pita selulosa. Di bagian B, BCSA terdiri dari 8 buah segmen transmembran atau TM dan 2 buah wilayah sitoplasma besar. Sebuah wilayah glycosyltransferase di bagian tengah dan bagian C terminal yang berisi wilayah untuk aktivasi melalui C-DGMP. BCSB memiliki sebuah wilayah TM tunggal dan berada di dalam periplasma. Bersama-sama, BCSA dan BCSB akan membentuk inti katalitik sintase selulosa. BCSC mencapai membran bagian luar dan ruang periplasma dan memiliki peran penting dalam kristalisasi rantai glukan. BCSC memiliki sebuah N-terminal bagian alpha helix yang terbentuk oleh beberapa pengulangan tetratrikopeptida atau TPR dan bagian terminal C yang menyerupai protein membran luar. BCSB memfasilitasi pengangkutan rantai glukan di luar sel dengan membentuk pori transmembran. Di K-silinum, kompleks BCS disusun di sepanjang sumbu memanjang sel yang membantu rantai glukan untuk membentuk pita selulosa kristal. Sintesis selulosa bakteri adalah multi-step proses yang melibatkan dua mekanisme utama, yaitu sintesis dari uridin difosfoglukosa dan diikuti oleh polimerisasi glikosa menjadi rantai panjang yang tidak bercabang oleh sintesis selulosa. Bakteri paling efisien bila dipasok dengan sumber karbon yang melimpah dan sumber nitrogen yang minimal. Glukosa dan sukrosa adalah sumber karbon yang paling umum digunakan untuk memproduksi selulosa. Proses produksi yang kedua adalah produksi berbasis reaktor, di mana kultur statis dan agitasi merupakan cara konvensional yang dilakukan untuk menghasilkan bakteri selulosa. Memproduksi bakteri selulosa dalam non-native organism tidak hanya dapat membuka jalan bagi sintesis new function nanomaterial, tetapi juga untuk memahami perakitan modular dari unit glukan. Terdapat 4 unit atau tahapan operasi utama yang terlibat dalam memproduksi bakteri selulosa, yaitu persiapan inokulum, produksi, pemurnian, dan fungsionalisasi. Persiapan inokulum biasanya dilakukan dengan menggunakan sel-sel yang berada di dalam suspensi dan dilakukan di dalam kondisi statis. Di bawah kondisi statis, mikrofibril selulosa akan diekstruksi dari permukaan dan diikat untuk membentuk pelikel. Setelah 48 jam, sel-sel dari pelikel dan kaldu akan digunakan untuk menginokulasi fase produksi yang dapat dilakukan baik dalam kondisi statis maupun teragitasi. Bakteri selulosa akan mengikuti bentuk wadah selama kondisi statis, sementara di bawah kondisi agitasi, bakteri selulosa akan diproduksi di dalam well dispersed slurry dengan untayan granular, stellata, dan fibrostrands. Nah, kondisi agitasi ini akan dipertahankan di dalam aerated standard stirred tank bioreaktor, rotary disk reaktor, atau di dalam fed batch reaktor dengan pengumpanan sumber karbon yang berselang-seling. Setelah didiamkan di dalam beberapa hari sesuai waktu yang telah ditentukan, pelikel atau lempengan pelikel mini akan dipanen secara manual, kemudian dicuci dengan air dan akhirnya akan direbus di dalam mild alkali atau alkali ringan untuk membunuh bakteri. Bakteri selulosa yang telah dimurnikan akan difungsikan dengan tepat tergantung pada penggunaan akhir. Baik kultur statis maupun agitasi tidak layak untuk memproduksi dalam skala besar, karena kultur statis memiliki periode kultur yang lama, serta memerlukan tenaga kerja yang intensif, dan kultur agitasi akan menghasilkan mutan selulosa negatif di samping reaksinya, karena pertumbuhan yang sangat cepat. Dengan demikian, reaktor dirancang untuk mengurangi waktu kultur, dan juga untuk menghambat konversi strain bakteri penghasil selulosa menjadi mutan negatif selulosa.
Nah, berikut ini merupakan perkembangan penggunaan bakteri selulosa dari tahun ke tahun. Aplikasi dari bakterial selulose. Pertama, makanan. Penggunaan selulosa bakteri tertua adalah sebagai bahan baku nata de pina atau makanan penutup tradisional dari Filipina dan dapat digunakan sebagai pengental untuk mempertahankan viskositas makanan dan sebagai zat penstabil. Selanjutnya ada pada kertas, di mana dalam pembuatan kertas digunakan sebagai ultra strength paper dan sebagai jaringan serat halus reticulated dengan karakteristik pelapisan atau coating, pengikatan atau bonding, penebalan, dan penangguhan. Selanjutnya pada produk komersial, di mana selulosa bakteri telah digunakan sebagai membran akustik atau filter pada pengeras suara dan headphone high fidelity seperti yang dipasarkan oleh Sony Corporation. Dan contoh lain yang mungkin dari penggunaan selulosa bakteri ini adalah dalam industri elektronik termasuk pembuatan dioda pemancar cahaya organik atau biasa disebut OLED. Nah, kesimpulannya adalah selulosa bakteri merupakan senyawa organik yang dihasilkan oleh jenis bakteri tertentu dan merupakan bagian dari nanoselulosa. Untuk memproduksi bakteri selulosa dalam non-native organism tidak hanya dapat membuka jalan bagi sintesis new function nanomaterial, tetapi juga untuk memahami perakitan modular dari unit glukan. Terdapat 4 tahapan utama, yaitu persiapan inokulum, produksi, pemurnian, dan fungsionalisasi. Bakteri selulosa memiliki sifat yang berbeda dari selulosa tumbuhan, dan dicirikan oleh kemurnian dan kekuatan yang tinggi, kemampuan cetakan, dan dapat meningkatkan kemampuan menahan air. Sintesis selulosa bakteri adalah multi-step proses yang melibatkan 2 mekanisme utama, yaitu sintesis dari uridin difosfoglukosa. Proses produksi kedua adalah produksi berbasis reaktor. Selanjutnya, selulosa bakteri dapat digunakan sebagai bahan baku nata de coco, sebagai jaringan serat halus reticulated pada bidang industri kertas, dan pembuatan dioda pemancar cahaya organik pada industri elektronik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menambah pemahaman serta wawasan kita seputar nanoselulose bakterial selulose. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi.